Penguasa Alam Kayangan, Bab 36, Judul, Kekuatan yang Melawan Surga. Rumini, ada apa? Tanya Gunawan sambil mengangkat kedua tangannya dan menatap api di tubuhnya dengan wajah yang takjub. Namun, Rumini tidak menjawabnya. Di dalam mutiara racun surgawi, dia diam-diam mengamati api yang menutupi seluruh tubuhnya sampai akhirnya dia membuka mulutnya untuk berbicara dengan suara rendah. Warna pusat cakranya parah telah berubah. Sepertinya itu memang satu dari 5 benih yang ditinggalkan Dewa Elemen. Dengan kata lain, tempat ini sebenarnya adalah salah satu dari tempat rahasia Dewa 5 Elemen. Itu benar-benar ditemukan olehnya begitu saja. Keberuntungannya bisa dikatakan sangat baik. Atau apakah itu karena petunjuk pusat cakra Dewa Elemen? Nyala api di tubuh Gunawan terus menyala lebih kencang lagi dan sudah mencapai ketinggian beberapa meter dalam sekejap mata. Dinding di sekitarnya dan bahkan batu di bawah kakinya perlahan meleleh untuk tenggelam di dalam api yang mengamuk. Bisa dibayangkan betapa tingginya suhu nyala api. Namun dari awal sampai akhir, Gunawan tidak pernah menerima sedikit pun kerusakan. Terlebih lagi adalah kenyataan bahwa dia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Di dalam api yang melingkupi tubuhnya, dia merasa bahwa pusat cakranya sendiri terus bergema dengan intens. Setelah akhirnya berhasil menenangkan hatinya, dia buru-buru menggunakan penglihatan batin untuk memeriksa pusat cakranya. Setelah melirik sekilas, ia hampir berteriak kaget. Karena pusat cakranya telah benar-benar berubah menjadi warna merah tua. Bahkan semua 54 pusat meridian yang terbuka telah menjadi warna merah tua. Ini, apa yang sedang terjadi? Kekuatan energinya mulai cepat menyebar di pusat cakranya. Gelombang kekuatan energi yang datang dari sumber yang tidak diketahui dengan cepat membanjiri, membuat kekuatan energi di pusat cakra membesar berulang kali. Sampai itu telah diperluas sampai batas yang bisa ditampung oleh pusat cakra. Bang! Gunawan mendengar suara seperti sesuatu yang dipecahkan. Kekuatan energi di dalam pusat cakra terus berkontraksi dengan cepat. Jumlah itu tidak berkurang tapi malah menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Ini jelas pertanda dari terobosan tenaga dalam. Dalam sekejap mata, tenaga dalam pada tingkat keempat ranah fondasi menerobos ke tingkat kelima ranah fondasi. Tapi belum sepenuhnya berakhir. Kekuatan energi masih membengkak. Energi yang sangat dalam dari sumber yang tidak dikenal itu seperti gila dan memenuhi pusat cakra yang baru saja membuat terobosan sampai penuh lagi, diikuti olehnya. Bang! Kekuatan energi di dalam pusat cakra membuat lompatan lain. Dari tingkat kelima ranah fondasi ia melintasi tingkat keenam ranah fondasi. Mata Gunawan terbelalak karena shock. Bahkan dengan keadaan mental yang dibangun dari 2 masa hidup, dia masih hampir tidak bisa menerima kemajuan dalam kekuatan energi yang bahkan bisa mengejutkan dunia. Bahkan tidak sampai setengah menit berlalu dan tenaga dalamnya benar-benar menerobos dari tingkat keempat ranah fondasi ke tingkat keenam ranah fondasi. Tidak hanya hal seperti ini pernah ada sebelumnya, tapi bahkan hanya mendengarnya juga tidak mungkin terjadi. Dia merasa bahwa itu hanya mimpi belaka. Lompatan 2 tingkat itu masih belum berakhir. Nyala api merah di tubuh Gunawan itu masih perlahan naik dan tingginya beberapa lusin meter. Tanah di sekitarnya juga tenggelam dan aliran lahar berkumpul di bawah kaki Gunawan. Namun hal itu masih sama sekali tidak merusak Gunawan. Sumber energi yang tidak diketahui masih terus-menerus berdebar kencang ke dalam pusat cakranya yang berwarna merah tua, mengisinya dan membuat tenaga dalam tumbuh dengan cara yang menakutkan. Tingkat ke-7 ranah fondasi, tingkat ke-8 ranah fondasi, tingkat ke-9 ranah fondasi, tingkat ke-10 ranah fondasi. Rumini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gunawan dengan paksa menggigit ujung lidahnya. Ini sudah ketiga kalinya dia harus memastikan apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Baginya, beberapa menit singkat ini persis seperti mimpi. Dia bahkan tidak sempat bereaksi terhadap hembusan pikiran yang dia dapatkan saat tenaga dalamnya meningkat 2 tingkat karena setelahnya, tenaga dalam telah meningkat dengan tajam. Langsung ke tingkat ke-10 dari ranah fondasi. Bahkan untuk jenius yang tumbuh di padepokan besar yang memiliki akses ke sejumlah besar sumber daya dan guru yang luar biasa, masih memerlukan waktu setidaknya 3 tahun untuk mencapai tingkat ke-10 ranah fondasi dari tingkat ke-4 ranah fondasi. Bahkan Ningsa Fitri telah menggunakan total 3,5 tahun untuk mencapai tingkat ke-10 ranah fondasi dari tingkat ke-4 ranah fondasi. Dan waktu semacam itu sudah dianggap sebagai sekali setiap 100 tahun di kota Klaten. Dan dianggap sebagai talenta nomor 1 kota Klaten. Namun dia, bahkan tidak menghabiskan 5 menit. Hal ini tidak hanya menghancurkan pengetahuan Gunawan, namun juga telah menggulingkan peraturan dasar pertumbuhan tenaga dalam di Pulau Jawa. Akibatnya, meski hati Gunawan terbungkus kejutan yang luar biasa, hal itu juga memicu teror besar. Yang lebih menakutkan lagi adalah fakta bahwa inflasi kekuatan energi belum berhenti dan bahkan tidak melambat. Tenaga dalam yang telah mencapai tingkat ke-10 ranah fondasi masih terus meningkat dengan pesat. Seperti yang diharapkan, itu memang benar.
Apa yang baru saja kau makan adalah satu dari 5 benih yang ditinggalkan oleh Dewa Elemen. Aku telah mencari-cari di Pulau Jawa ini untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukannya, tapi kau yang hanya memiliki kekuatan sepele seperti itu tiba-tiba mampu menemukannya hanya dengan menjadi nekat. Keberuntunganmu sangat bagus, petir itu menyambarmu langsung dari langit. Nada Rumini agak penuh dengan ketidaksenangan. Ini benih Dewa Elemen bahkan bisa meningkatkan tenaga dalam, kata Gunawan dengan wajah penuh kebingungan. Mungkin benih Dewa Elemen juga telah membawa sebagian kecil kekuatan Dewa Elemen. Karena sekarang telah menemukan penerus pusat cakra Dewa Elemen, tidak hanya mengubah pusat cakramu menjadi salah satu atribut api, namun juga memberimu tenaga dalam pada saat yang bersamaan. Jangan khawatir, tidak ada efek samping yang negatif untuk pertumbuhan energi yang sangat berlebihan ini. Rumini dengan santai berbicara, mengubah pusat cakra ke dalam atribut api, bang. Suara terobosan langsung dirasakan melalui pusat cakra Gunawan. Pada saat ini, api merah tua yang telah dinyalakan cukup lama sekarang akhirnya padam. Pada saat itu, Gunawan dengan jelas merasa bahwa keseluruhan pusat cakranya telah mengalami perubahan. Ini menjadi lebih tangguh, lebih luas, dan jauh lebih panas. Kekuatan energi dalamnya terkonsentrasi dan padat sampai tingkat yang luar biasa. Bahkan pemikirannya tentang dunia ini telah berubah secara signifikan saat matanya lebih jelas dan pendengarannya semakin tajam. Sensasi yang menyenangkan dan tak terlupakan ini membuatnya berteriak dengan sukacita. Gunawan mengangkat kepalanya ke belakang dan perlahan mengembuskan napas. Kemudian, tenaga dalam yang lebih kuat dari yang dulu tiba-tiba melewati tubuhnya dan dipancarkan keluar. Tingkat pertama dari ranah kelahiran cakra. Selamat, sekarang setelah kau melangkah ke ranah kelahiran cakra, kau akhirnya bisa dianggap sebagai praktisi yang sebenarnya. Di negeri ini, memasuki ranah kelahiran cakra pada usia 16 tahun seharusnya cukup umum bukan? Rumini dengan tegas menyatakan, pada saat ini, kejutan dan ketakutan yang luar biasa sebelumnya saat memasuki tingkat pertama ranah kelahiran cakra tampak memudar tanpa bekas. Dia mengangkat kedua tangannya dan kemudian mengangkat satu jari. Saat dia menggerakkan pikirannya, nyala api yang sangat kecil menyala di atas ujung jari. Suhu api ini berkobar panas, namun bahkan tidak membakar atau melukai kulitnya sedikit pun. Saat dia melihat sekelompok api yang terbakar karena kekuatan energinya, dia diam-diam tertawa. Apakah ini dianggap sebagai obat yang telah diberikan surga kepadaku? Membiarkan aku menghabiskan 16 tahun penuh sebagai orang cacat, hanya untuk kemudian mengembalikan semua yang seharusnya menjadi milikku dan mengembalikannya berkali-kali lipat dalam periode waktu yang singkat suatu hari nanti. Saat Gunawan diam-diam memeriksa lagi, dia melihat bahwa pusat cakranya telah menjadi warna merah yang mencolok dan sebanding dengan batu rubi yang paling murni. Bukan hanya pusat cakranya, tapi bahkan di meridiannya, plasma dan sel-sel tunggal, dia menemukan titik tambahan elemen berwarna merah tua. Apakah itu berarti aku tidak perlu khawatir tubuhku akan terbakar lagi? Gunawan menyadari betapa anehnya kata-katanya, tapi bagaimanapun juga, tubuh dan pusat cakranya benar-benar membuatnya merasa saat ini tidak ada yang salah. Rumini berkata dengan suara aneh. Di masa lalu, dikatakan bahwa Dewa Elemen memiliki kekuatan elemen yang paling hebat dalam Primal Chaos Dimension. Dengan hanya tenaga dalamnya, dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi elemen-elemen di alam dalam kehendaknya. Dan bahkan begitu banyak sehingga memungkinkan mengubah kekuatan energinya menjadi elemen apa saja setiap saat. Dalam jejak ingatan tentang tetesan darah abadi itu, tercatat dengan jelas bahwa 5 benih yang ditinggalkan Dewa Elemen berisi sumber kekuatan yang hebat atas elemen. Jika sumber kekuatan ini dapat diperoleh, tidak hanya seseorang dapat memanipulasi elemen yang sesuai, namun juga memiliki kemampuan untuk kebal terhadap elemen tersebut. Karena catatan ini juga putri ini tidak menggunakan darah abadi Dewa Elemen pada dirinya sendiri, namun justru menerjang bahaya besar untuk tiba di benua ini untuk mencoba menemukan 5 Dewa Elemen Secret Ground yang disebutkan dalam jejak ingatan. Hal ini disebabkan kekuatan memanipulasi elemen, dan bahkan kekebalan elemen yang sempurna adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh putri ini. Dan karena ini sudah lama setelah jatuhnya Dewa Sejati, kemampuan seperti ini benar-benar masuk akal. Kekuatan yang menentang surga. Suara Rumini tiba-tiba menjadi lebih dingin. Pada saat bersamaan, ini juga tabu di kotak Pandora. Sekarang setelah kau membuka kotak ini, tidak ada yang tahu pasti reaksi berantai macam apa karena kekuatan dewa ini muncul kembali di dunia ini. Mungkin kau akan menderita amarah surga atau mungkin hal itu akan menimbulkan bencana yang tak terbatas. Karena begitu rahasia di tubuhmu tersebarkan, akan ada banyak sekali orang di dunia ini yang ingin membunuhmu untuk merebut kekuatan yang bisa melawan langit. Jika bukan karena hidup kita terhubung, bahkan putri ini juga ingin membunuhmu dan mengambil kekuatanmu. Hei, jangan sejauh itu untuk menakutiku, oke? Meskipun tiba-tiba saja aku menjadi ranah kelahiran cakra, namun tetap saja itu adalah ranah kelahiran cakra.
Bahkan tidak menyebutkan menentang surga. Jika seekor binatang roh tiba-tiba datang ke sini sekarang, itu bisa dengan mudah membinasakanku. Gunawan sedikit meremas lehernya untuk menunjukkan ekspresi takut. Meskipun ini dikatakan langsung dari mulutnya, dari konfirmasi Rumini tentang kontrolnya atas api dan kemampuan untuk benar-benar kebal terhadap api, hatinya yang terdalam tidak mampu untuk menenangkan diri dan mengguncangnya untuk waktu yang sangat lama. Untuk tidak takut api, ini memang kemampuan para dewa dari legenda. Bahkan tidak menyebutkan manusia, bahkan naga api kuat yang telah musnah oleh Rumini akan benar-benar takut melawan api. Karena meski dari atribut api, jika menemui nyala api yang lebih kuat dari yang dimilikinya, tetap saja ia akan terbakar habis-habisan. Putri ini jelas tidak mencoba menakutimu. Jadi dengan segala cara, jangan berpuas diri hanya karena tenaga dalammu meningkat tajam. Kau harus segera memperbaiki kekuatanmu setidaknya sampai memiliki cukup kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Sekarang, setelah tenaga dalammu mencapai ranah kelahiran cakra, kau harus terus mengkonsolidasikan tenaga dalammu saat ini. Jadi putri ini juga bisa mulai mengajarkan beberapa teknik tenaga dalam yang mungkin bisa kau pelajari. Sebelum itu, pergilah urus tubuh naga api ini. Bangkainya adalah tumpukan harta berharga yang sangat besar. Nada suara Rumini masih mengandung ketidakpedulian seperti sebelumnya dan sama sekali tidak memiliki emosi. Tapi saat memasuki telinga Gunawan, itu membuatnya merasa tidak seperti sebelumnya. Karena ia tidak merasakan adanya penghinaan atau nada bosan namun kaku dalam kata-kata Rumini, tapi malah merasakan sedikit samar-samar perhatian, dan cerita pun bersambung.